Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga sahabat beriman semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu berharap mendapatkan doa dan keberkahan, terutama dari makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti malaikat. Doa para malaikat adalah doa yang istimewa karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat kepadanya. Namun, tahukah kita bahwa ada orang-orang tertentu yang mendapatkan keistimewaan ini? Mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan tertentu didoakan oleh para malaikat. Lantas, siapa saja mereka? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Berikut ini adalah 15 ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di malam itu. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, biasakanlah berwudu sebelum tidur agar mendapatkan doa ini. Yang kedua, orang yang menunggu waktu sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa tidaklah seseorang berada di masjid menunggu sholat, kecuali malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Maka dari itu, usahakan datang lebih awal ke masjid dan duduk dengan khusyuk menanti waktu sholat. Ciri yang ketiga adalah orang yang berada di saf terdepan saat sholat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Bersegeralah mengambil tempat di saf terdepan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Ciri yang keempat adalah orang yang menyambung saf dalam sholat berjamaah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, jangan biarkan ada celah kosong
di antara saf-saf sholat. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, orang yang duduk setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat terus mendoakan seseorang selama ia masih berada di tempat sholatnya setelah selesai sholat, seraya berkata, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, orang yang sholat berjamaah pada waktu subuh dan asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian mengawasi kalian pada waktu siang dan malam, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, orang yang banyak bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba bersedekah kecuali malaikat akan mendoakannya, ya Allah, gantilah hartanya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, orang yang bersahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kesepuluh, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-11, orang yang mengajarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-12, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-13, orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat terus mendoakan seseorang selama ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-14, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa didoakan oleh malaikat hingga dia berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, orang yang menyampaikan ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat akan terus bersolawat kepada seorang hamba selama ia berada di tempat ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 15 tanda
atau ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Betapa indahnya jika kita termasuk ke dalam golongan ini yang mendapatkan doa dari makhluk Allah yang mulia. Semoga pembahasan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan memperbanyak amal kebaikan. Jangan lupa, setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan selalu tercatat sebagai pahala, insya Allah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika konten ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, bagikan kepada teman dan keluarga, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.